Will these be Patriot missiles specifically, or Patriot batteries that you're planning? And when do you everything? It's Patriots. It's all of them. It's a full complement with the batteries. Amerika Serikat akhirnya resmi mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menerima Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih Senin 14 Juli 2025. Kepastian ini langsung mendapat sambutan hangat di Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah berkali-kali mengajukan permintaan ke AS untuk mengirim rudal Patriot. Sistem pertahanan udara ini disebut sangat krusial untuk mencegah drone dan rudal Rusia yang menyerang negara itu setiap malam. Namun seberapa efektif memangnya rudal ini untuk mencegat gelombang serangan Rusia? Bagaimana cara kerjanya? Simak jawabannya dalam video berikut. Rudal Patriot menjadi salah satu senjata andalan AS yang diklaim mampu menangkis serangan secara efektif. Rencana pengiriman kembali rudal Patriot oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump diputuskan pada awal Juli, setelah sebelumnya sokongan terbesar militer Ukraina itu sempat terjeda. Amerika Serikat telah bersepakat dengan negara anggota NATO untuk menjual rudal pertahanan udara Patriot kepada organisasi tersebut, kemudian memasoknya ke Ukraina. Dalam pertemuan di Gedung Putih bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Trump mengatakan sejumlah artileri siap distribusikan ke medan perang. Sejumlah rudal itu disebut sedang dalam perjalanan untuk menambah nyawa pasukan di Ukraina. Will these be Patriot missiles specifically, or Patriot batteries that you're planning? And when do you everything? It's Patriots. It's all of them. It's a full complement with the batteries. And when do you expect them to arrive in Ukraine, sir? Well, we're going to have some come very soon, within days actually, because a couple of the countries that have Patriots are going to swap over and will replace the Patriots with the ones they have, and Matt will coordinate with NATO. But so it's going to be, they're going to start arriving very soon. Meskipun rudal Patriot telah digembar-gemborkan segera tiba di Ukraina, Trump menegaskan rencana tersebut tidaklah gratis. NATO harus membayar seluruh senjata-senjata canggih itu. Mereka diwajibkan membayar 100% dari setiap senjata AS yang dipasok untuk Ukraina. Mark Rutte mengaku fakta Trump ingin Ukraina mempertahankan diri dengan Eropa yang menanggung biayanya adalah sesuatu yang logis. Trump ambil peluang cuan dalam kesepakatan tersebut dengan mendorong Eropa untuk ambil peran yang lebih besar dalam perang. Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target alias Patriot adalah salah satu sistem pencegat rudal tercanggih yang dimiliki Amerika Serikat. Syshanut buatan perusahaan Raytheon ini telah dikirim ke 19 negara termasuk Jerman, Polandia, Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan lainnya. Lalu bagaimana cara kerja rudal Patriot? Sistem rudal ini merupakan rudal yang dirancang sebagai sistem anti pesawat. Versi terbarunya dapat mendeteksi, menargetkan, dan melacak rudal balistik dan jelajah, amunisi, serta pesawat terbang. Rudal Patriot menggunakan radar berbasis darat untuk mengawasi, melacak, dan menyerang target. Sistem ini meluncurkan rudal dari stasiun peluncur M901. Stasiun-stasiun itu mencakup hingga 4 tabung meluncur yang berukuran sebesar truk gandeng. Tabung peluncur itu dapat diisi setidaknya 4 rudal PAC-2 dan rudal PAC-3. Meski memerlukan 90 tentara, kendaraan ACS yang berbasis truk kargo militer menjadi satu-satunya kendaraan yang berawak. Di dalamnya terdapat 2 komputer dan ruang kendali taktis, asistennya, serta operator komunikasi. Operator akan melihat status semua target yang dilacak oleh sistem tersebut. Pada rudal PAC-2, antena radar dalam sistem akan memindai langit untuk mencari target yang datang. Setelah menemukan target dan memindai dengan lebih intensif, informasi itu akan dilaporkan dengan ECS.
ICS akan mengidentifikasi apakah target kawan atau lawan, dan sistem akan menghitung jarak, kecepatan peluncuran, serta titik target ditembak. Sementara pada rudal PAC-3, mereka dapat memandu pemancar radar dan komputernya sendiri. Setelah diluncurkan, rudal itu akan menyalakan radar, menemukan target, dan membidik sasaran secara langsung. Satu baterai Patriot mampu mencakup area seluas 100 hingga 200 km persegi. Area ini memang tidak luas dibandingkan ukuran negara Ukraina yang sebesar 603.000 km. Itulah kenapa Kiev membutuhkan beberapa Patriot baru. Jadi, mengapa Patriot penting untuk Kiev melawan Rusia? Ukraina sangat membutuhkan Patriot untuk mempertahankan wilayah udara mereka dari serangan rudal dan drone Rusia. Meskipun efektif dalam mencegat rudal dan pesawat, Patriot adalah sistem pertahanan yang mahal jika hanya untuk mencegat drone murah bikinan Rusia. Pasalnya, menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS, satu baterai Patriot versi baru harganya bisa mencapai 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan, angkanya mencapai 16 hingga 24 triliun rupiah. Jika dirinci, untuk sistem yang nilainya mencapai 400 juta dolar serta 690 juta dolar AS untuk rudal dalam baterai. CSIS juga mengatakan rudal pencegat Patriot diperkirakan menelan biaya sekitar 4 juta dolar AS per rudal. Namun pejabat Ukraina mengatakan penting bagi mereka untuk mempertahankan target utama dari serangan jarak jauh Rusia yang meningkat. Kepastian datangnya Patriot ke gelanggang Ukraina membuat Kiev bisa sedikit bernapas lega. Tapi Patriot bukan segalanya. Senjata itu hanya memiliki daya jangkau terbatas dibandingkan dengan wilayah Ukraina yang sedemikian luas. Patriot juga mahal jika hanya untuk mencegat drone Rusia yang mengintai setiap malam. Di lain sisi, dunia lagi-lagi dibuat bingung dengan keputusan Trump yang sebelumnya menghentikan pengiriman senjata dan sekarang tidak. Tapi biar bagaimanapun Patriot sudah dikirim. Pertanyaan berikutnya, akan seberapa efektif kehadiran senjata ini untuk membendung gelombang serangan Rusia? Dan ujungnya, bisakah membantu mempercepat perdamaian di tempat yang sudah 3 tahun berperang? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.